Yang terhormat pada Komite IAGI ke-49 yang saya hormati, peserta paper IAGI ke-49, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Saya akan membawakan paper yang berjudul Geochemistry Study of Nickel Laterite or Type and Supergate and Treatment of Nickel and Cobalt Element in Papua Nugini, North Konawe, Southeast Sulawesi. Autornya itu yaitu saya sendiri, Prayoga Adrianto, Nadia Soraya, Sari Kamarudin dari Kladiansa. Outline pada presentasi hari ini yaitu pertama itu ada introduction, basic theory, data and methodology, result and discussion, and summary. Introduction itu lateral nickel merupakan proses laterisasi dari batuan ultramafic yang kaya akan Mg, yang mana kandungan Ni pada ultramafic sendiri itu 0,2 hingga 0,4%. Itu menurut Godefroy 0,1. Cobalt sendiri itu hadir di batuan ultramafic di endapan laterite di zona limonit pada kadar 0,1 hingga 0,2%, dan prolit pada kadar 0,02 hingga 0,1%. Itu menurut Elias tahun 2004. Geologi Tapung Paka itu merupakan ultramafic group atau oviolit lengan timur di lengan tenggara, yang mana area penelitian daerah saya ini terfokus pada Pit Tapunima, di mana Pit Tapunima sendiri itu bagian dari area Tapung Nupaka, Konawe Utara. Tipe laterite sendiri itu dibagi menjadi 3 berdasarkan mineraloginya, yaitu ada silicate, clay, dan site. Silicate sendiri ini didominasi mineral silicate, yaitu berupa serpentin dan garnerit, yang mana urutan profil laterite ini yaitu berupa topsoil, red limonite, yellow limonite, earthy, rocky, dan bedrock, yang mana earthy dan rocky di sini komposisinya cukup tebal. Sedangkan clay, tipe clay ini didominasi mineral berupa mineral lempung seperti smectite, yang mana di Indonesia ini tidak ada yang tipe clay. Yang ketiga itu tipe oxide. Tipe oxide ini didominasi dengan hidroksid atau oksid, itu berupa hematit dan butit. Di sini kecenderungannya limonitnya cukup tebal, smectite-nya tidak terlalu tebal, dan bedrock ataupun bouldernya ini cukup fresh. Geologi regional Tapur Paka ini terbentuk atas dasar batuan-batuan ultramafic dan mafic dan beberapa jenis metalagit. Ultramafic sendiri yaitu terdiri dari batuan Hasburgit, dunit, werlit, lazurite, topsterite, serpentin, dan peroxide. Itu menurut Surono tahun 2013. Yang mana daerah Tapur Paka sendiri itu terdapat sesar besar, yaitu di sistem sesar Lawanopo. Sesar Lawanopo ini cukup berpengaruh dalam perkembangan nikel laterite di Tapur Paka. Data dan metodologi yang saya gunakan itu data core drilling atau output sample, yang mana metodologi dipakai itu melakukan analisis petrografi dan melakukan analisis geokimia. Analisis geokimia sendiri saya menggunakan X-ray, fluorescence atau XRF, dan ICP-MS. XRF sendiri yaitu untuk membaca nilai mayor elemen, yaitu berupa SiO2, MgO, Rl23, dan lain-lainnya. Sedangkan ICP-MS sendiri yaitu untuk membaca berupa rare earth elemen, tapi kami di sini lebih fokuskan pada Ni dan CO. Hasil dan diskusi pada paper ini yaitu hasil analisis petrografi didapatkan bahwa batuan daerah Tapur Paka ini terdiri dari Hasburgit dan dunit. Hasburgit sendiri ini didominasi oleh mineral ortoperoksin, sedangkan dunit yaitu didominasi oleh mineral yaitu olivin. Nah, dan beberapa mineral biji yaitu berupa magnetite dan chromite. Nah, ini merupakan outcrop dari pit Tapunima.
Nah, berupa yaitu ada topsoil, ada limonit, saprophyt, dan mangrove. Nah, di sini kondisi limonit ini cukup tebal daripada saprophyt, yang mana komposisi mineral pencirinya itu berupa butit dan serpentin. Ini merupakan profil laterit daerah Takunupaka, di mana limonit sendiri memiliki kadar Ni yaitu 0,81 hingga 3,30. Nah, sedangkan Ni di saprolit yaitu sekitar 0,40 hingga 267. Nah, di sini terdapat Ni cukup tinggi pada limonit, yaitu di limonit bagian transisi antara limonit dan saprolit. Nah, sedangkan CO sendiri itu kadar limonit itu 0,08 hingga 0,45%, dan di saprolit itu 0,01 hingga 0,25%. Nah, limonit di sini mencirikan F-nya cukup tinggi dikarenakan kaya akan mineral hematit dan butit. Secara fisik, limonit di sini berwarna kecoklatan yang berukuran lempung yang didominasi oleh mineral-mineral seperti hematit dan butit. Sedangkan saprolit sendiri yaitu berwarna coklat kekuningan yang dengan ukuran butirnya itu pasir kasar didominasi oleh mineral serpentin dan butit. Nah, ini merupakan hasil dari geokimia SRF dari penelitian di PIT WMH sendiri, yaitu ini didapatkan bahwa tipe kondisi laterit di daerah Takunupaka ini berupa tipe oxide dengan ciri khasnya itu limonit cukup tebal. Karena limonit sendiri itu ketebalan hingga sampai 19 meter dan saproitnya itu 5 sampai 10 meter. Nah, dari hasil ICP-MS sendiri itu menunjukkan bahwa Ni terdapat kandungan dengan 2.410 hingga 27.600 ppm, dan kobalt sendiri yaitu 106 hingga 8.480 ppm. Nah, dan kedapatan kobalt sendiri yaitu tinggi itu di timur mid zone. Nah, ini menunjukkan bahwa ada profil laterit itu berdasarkan SRF dan profil laterit itu berdasarkan ICP-MS. Nah, profil laterit ICP-MS ini kami menganalisa itu dari lapisan topnya hanya bottom. Begitu juga dengan SRF yaitu dari lapisan top hingga bottom, di mana ada zona transisi yaitu ada di meter 20 hingga 22. Nah, berdasarkan keterangan SDM bahwa sumber daya nikel Indonesia itu memiliki sekitar 6,3 miliar ton, sedangkan cadangannya itu sekitar 3,1 miliar ton. Itu memenuhi 6% kebutuhan cadangan dunia. Dari tipe laterit sendiri, estimasi Indonesia itu memiliki sumber daya sekitar 595 juta tons dan 68,7 juta tons cadangan. Nah, Koba sendiri hadir bersama dengan laterit nikel di batu ultramagnetik sehingga memiliki sumber daya sekitar 7,2 juta tons dan cadangan yaitu 1,2 juta tons menurut Ernowo 2012. Sehingga Indonesia memiliki peranan penting dalam pasar industri baterai kebutuhan pasar global, yang mana Indonesia memiliki dua komponen utama seperti nikel dan kobalt, sehingga Indonesia memiliki tantangan dalam menuju industri baik itu di Indonesia sendiri maupun di pasar internasional. Kesimpulan pada presentasi ini yaitu Takunupaka merupakan kompleks oviolit yang terdiri dari batuan khas bukit dan limonit. Sedangkan lateritnya sendiri didominasi oleh limonit dengan tipe oxide dengan ketebalan di 19 meter dan saprolit itu 5-10 meter dengan kandungan itu hematit, butit, dan serpentin. Ni pada limonit sendiri itu berkisar antara 0,81 hingga 3,30% dan saprolit itu 0,40 hingga 2,67. Ini menunjukkan bahwa pengkayaan Ni sendiri di limonit yaitu bagian transisi atau bagian bawah zona limonit. Nah, kobalt sendiri di limonit dengan kadar 0,08 hingga 0,45 dan saprolit sendiri itu dari 0,01 hingga 0,25. Hasil dari ICP-MS ini menunjukkan bahwa
Ni yaitu memiliki kadar 2.440 hingga 27.600 ppm, dan kobalt yaitu 106 dan 480. Nah, ion kobalt sendiri yaitu terutama yang pada zona alumni. Ini referensi yang saya gunakan dalam pembuatan data kali ini. Ya, terima kasih atas kesempatan hadir kepada saya. Saya dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.